Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Ponija MPDI atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan JGP Angkatan 2. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan coaching. Saya sebagai coach dan rekan saya nanti Ibu Foni Endawati sebagai coach dan akan diamati oleh rekan kami Ibu Eka. Dalam kasus ini, coachnya guru, yaitu nanti saya, dan coachnya Ibu Poni, murid, gitu ya. Dalam kasus 2, ceritanya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut, mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Inilah praktek kami dari saya Subaidir dan Ibu Poni Indahwati dan Ibu Eka Hardiani. JGP Angkatan 2 Kota Jambi. Kemarin siang pas istirahat kedua, kamu kan ngampiri bapak tuh ke lapangan pas bapak mau masuk kelas ya. Jadi pagi ini baru bapak lanjutkan ya. Jadi tahu maksudnya ya. Gimana? Jadi saya tanya ke Poni masalah kasus yang Poni rasakan. Pertama, apa yang membuat Poni itu tidak nyaman waktu belajar dengan guru itu gitu ya? Oh, itu. Apa ya, Pak? Saya tuh sebenarnya nyaman sih, Pak, belajar dengan guru tersebut. Tapi belakang-belakang ini nih yang membuat saya tidak nyaman itu ibu tuh suka nyindir-nyindir saya, Pak, di dalam kelas. Saya tidak tahu salah saya itu di mana gitu, nah, Pak. Jadi saya tuh merasa dikucilkan di dalam kelas, Pak. Oh, di kelas tuh ya. Iya, Pak. Nah, contoh bahasa yang guru sampaikan tuh apa contohnya kamu yang merasa dikucilkan? Apa namanya? Gini, kan kawan kelas saya itu banyak ikut les privat sama beliau, Pak. Saya tidak ikut les privat dikarenakan suatu kondisi bagi saya gitu, Pak. Jadi guru tersebut tuh sepertinya marah atau gimana gitu dengan saya. Jadi terkadang ibu itu menyindir saya untuk ikut les privat yang diadakannya, sedangkan saya belum bisa untuk les tersebut, Pak. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Iya. Oh, masalahnya masalah les. Iya, Pak. Terus Bapak tanya, di saat Ibu tuh nyampaikan materi di kelas, menurut kamu mudah apa susah? Maksudnya mudah dipahami apa susah dipahami? Mudah dipahami, Pak. Jadi Mudah ya. bagi saya kalau misalnya saya masih bisa mendapatkan di dalam kelas, saya nggak perlu lagi lah les privat karena insya Allah tuh saya bisa mengikuti pelajaran yang yang ibu sampaikan kepada saya, Pak. Terus ini untuk nilai kamu kan kemampuan kawanmu kan tahu di kelas itu gitu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira pada bidang studi itu ada apa gitu ya? Kira-kira ada enggak? Misalnya, wah, saya waktu ulangan kok 80, begitu ujian kok sekian, misalnya kan gitu. Ada enggak seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Nilai saya kadang tinggi, kadang rendah. Nah, itulah yang membuat saya tuh jadi merasa gimana ya? Jadi merasa terkucilkan di dalam kelas gitu. Karena ibu tuh tidak
tidak mau melihat saya sebagai muridnya. Jadi kalau nilai kawan-kawanmu tuh waktu ulangan tinggi? Ulangan? Iya Pak, bagi Tinggi, ya? yang mereka yang les sama ibu tersebut, nilainya lebih tinggi daripada nilai saya. Nilai saya di bawah mereka. Itu yang membuat saya tuh jadinya tuh sedih gitu. Nah, saya ingin untuk ikut les sama ibu tersebut. Tapi mungkin kalau misalnya ibu itu tidak terlalu sering nyindir saya di dalam kelas, saya mungkin mau ikut. Tapi kalau ibu terlalu sering nyindir di dalam kelas, jadi saya tidak mau ikut, Pak. Iya. Ya, Bapak sudah menangkap kendalamu ya. Kendalamu untuk ikut les itu kan karena belum ada dukungan dari keluarga. Ya. Artinya untuk membayar les itu belum ada gitu ya. Iya, Pak. Selain itu kendalanya tadi karena disinggung-singgung juga gitu ya? Iya, Pak. Gini, kira-kira kamu yakin tidak dengan dirimu sendiri? Maksudnya, wah saya dengan tanpa les saja sudah mampu nilai sekian gitu kan. Artinya nilai sekian itu kan murni gitu ya. Walaupun 70 tapi memang usaha keras saya gitu kan. Dengan adanya itu Bapak kira semuanya baik gitu kan. Kamu punya kekuatan yang baik, teman-temanmu yang les juga punya kekuatan yang baik gitu kan. Terus saran Bapak, karena kita mau mendapatkan ilmu itu pertama memang harus menyenangi gurunya gitu kan kalau kita sebagai muslim. Iya, Pak. Senang dengan gurunya, yang kedua senang dengan ilmunya gitu kan. Jadi itulah yang Bapak sarankan dan nanti informasi ini akan Bapak sampaikan juga kepada pimpinan sekolah ya. Apa solusi yang bisa diselesaikan kan karena kalau Bapak kan sama-sama nih duduknya sama gitu kan dengan yang Poni laporkan gitu ya. Dan nanti mungkin berapa bulan mungkin Bapak cek lagi bagaimana untuk Poni di kelas gitu ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih sarannya Pak. Ya terima kasih Pak sarannya. Untuk kedepannya saya akan seperti yang Bapak bilang, saya akan menerima ibu itu dengan senang hati, saya akan menyenangi pelajarannya, menyenangi gurunya, dan juga saya akan menyenangi segala sesuatu tentang guru tersebut sehingga ilmu yang saya dapatkan mudah dan tidak cepat berlalu dari diri saya. Iya, semangat. Amin. Kira-kira cukup Poni ya? Ya, waktu habis untuk pengamat. Silahkan pengamat. Itulah Poni kita ketemu. Silakan untuk pengamat. Terima kasih. Setelah saya mengamati skenario yang dijalankan oleh Coach Subaidir dan coachnya Bu Foni, di sana tadi sudah saya dengar bahwa Coach sudah menyampaikan tujuan coaching yang dilaksanakan pada saat itu. Artinya kenapa diadakan pertemuan itu. Kemudian juga ini mungkin yang saya lihat di sini yang agak kurang sedikit Pak Baidir kurang mengidentifikasi kira-kira kenapa masalah itu terjadi seperti itu. Artinya mungkin salah satunya mungkin kurangnya komunikasi antara guru dengan siswanya itu, kenapa siswanya tidak ikut les, mungkin juga kan siswanya itu mungkin tidak bisa ikut les karena tidak ada uang atau seperti apa. Gitu. Bisa juga ditarik benang dari sana. Tapi secara umum sudah tersampaikan sih beberapa masalah dan juga saya lihat Pak Baidir juga sudah memberikan dan menyarankan beberapa solusi yang diberikan untuk siswa tadi. Kemudian yang ketiga untuk komitmen kayaknya tadi sudah juga diarahkan bahwa siswa akan menjalankan apa yang sudah disepakati atau yang didiskusikan tadi dengan gurunya. Saya rasa itu saja yang saya bisa amati dari skenario antara Pak Subaidir dan Bu Foni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.